Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, sholat adalah pelita hidup, tiang agama yang menegakkan iman dan menjaga hati dari kegelapan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa sholat mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat bukan hanya rangkaian gerakan tubuh, tapi ia adalah zikir yang hidup, doa yang terucap, dan penyerahan total seorang hamba kepada Tuhannya. Tanpa sholat, hidup akan rapuh, jiwa mudah goyah, dan lalai menjadi pintu bagi segala dosa. Dan pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga dan tidak meninggalkan sholat. Semoga kita termasuk golongan yang mendirikan sholat dengan penuh keikhlasan dan diterima di sisi Allah sebagai bekal menuju syurganya kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, seger. Seger. Pagi hari ini seger. Kita matching bajunya, Masya Allah Pak Kiai ya. Terima kasih sekali lagi, di tengah kesibukan selalu setia menemani pagi kami. Ya, insya Allah berkah. Amin, amin, amin. Kali ini pembahasan kita sangat menarik Pak Kiai tentang sholat dan keutamaannya. Tapi sebelum itu saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, bicara soal sholat, kita semua sebagai seorang muslim tahu, sholat iya tiang agama. Tapi kadang kita kurang memahami, kurang mencari makna yang sebenarnya mungkin terkandung dalam sholat. Kalau kita kembali lagi, kita gali lebih dalam, sebenarnya hakikat dan makna sholat bagi kita seorang hamba itu seperti apa Pak Kiai? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, salam sejahtera, mudah-mudahan hari ini sehat walafiat, penuh berkah. Sholat kalau dibandingkan dengan yang lain, artinya kan dalam rukun Islam itu ada lima. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Tetapi dominasinya ada pada sholat. Sehingga di dalam salah satu hadis dijelaskan agar supaya kita lebih memperhatikan sholat, dalam sabda beliau mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab, dilakukan perhitungan ibadah itu sholat. Nah, hadis itu mengatakan kalau idza shaluhat shaluha sairu amali. Kalau bagus sholatnya maka yang lainnya itu akan bagus. Nah, mafhum mukhalafannya kalau sholatnya jelek maka yang lainnya juga akan jelek gitu. Nah, kenapa dia menjadi begitu sangat urgen ya dalam kehidupan kita sebagai umat yang beragama? Karena dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain, sholat itu dipahami sebagai sebuah audiensi secara langsung. Kalau zakat kita melaksanakan perintah benar-benar mengeluarkan zakat. Kita haji betul-betul kita tinggalkan keluarga kesayangan dan negara kita untuk pergi ke Arab Saudi. Kalau kita berpuasa maka yang lebih banyak orientasinya itu kita menahan dari nafsu. Tapi berbeda dengan sholat. Sholat itu ada sebuah komunikasi. Nah, sehingga orang yang sering bertemu sama bosnya, dia pasti lebih disayang. Orang yang selalu laporan kepada bosnya, maka dia punya kedekatan dalam hati si bos. Nah, kalau mau dibuat sebuah komparasi, kira-kira seperti itu. Jadi, sehingga ketika dipahami ini, para ulama mengatakan sehingga dia bisa nggak volume audiensinya itu diperpanjang? Bisa. Nabi mengajarkan, kamu tambahkan saja dengan nawafilah, ibadah-ibadah sunnah. Maka mereka membentuk di waktu malam itu dengan audiensi. Dan ternyata audiensi itu memang melahirkan kesenangan, kebahagiaan.
Jadi sering sholat ada kebahagiaan dalam hatinya orang yang melakukannya itu. Bahkan ada buahnya kalau dia dilakukan malam, di pagi hari itu dijamin. Ya ajmalu wajhan fil bukur. Dia orang yang ganteng, orang yang cantik di pagi harinya itu. Nah ini keuntungan secara fisik, keuntungan dari sisi kedekatan, bahkan keuntungan untuk menaikkan nilai-nilai dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi kenapa dia menjadi sangat penting sekali gitu. Oke. Jadi kalau dari penjelasan Pak Kiai, saya simpulkan bahwa sholat itu memang adalah fondasi utama, Iya. tiang. Karena sholat yang kemudian menentukan bagaimana seorang muslim itu, ibarat kata rapotnya itu ditentukan dari sholat ya Pak Kiai ya. Betul. Apalagi pada saat nanti ketika perhitungan amal, sholatlah yang akan dihisab pertama kali. Nah, dalam Al-Quran juga tadi disampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 45 bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagaimana kita menjelaskan ini? Karena mungkin banyak orang yang masih berpikir, kayaknya si fulan atau si fulana juga sholat tapi juga masih zolim kok orangnya. Seperti apa kemudian penggambaran sholat itu bisa kemudian mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, Pak Kiai? Nah ini para pemirsa, ini menarik nih ya. Apakah bisa ritual bisa berimplikasi kepada pencegahan terhadap perbuatan yang bersifat fisikal? Jawabannya bisa. Ada alat bantu dalam tafsir disebutkan, dikutip pendapat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini salah satu min kibari ashabin Nabi, ulama-ulama besar dari kalangan sahabat. Beliau mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. As-sholah hiya bimaknal Qur'an. Jadi as-sholah penyebutannya, tapi yang dimaksud yang mencegah perbuatan keji dan mungkar itu Qur'annya. Ayatul ladzi yutla fil Qur'an yanha anil fahsya'i wal munkar. Itu penafsirannya. Al-Qur'an yang dibaca di dalam Al-Qur'an, yang dibaca di dalam sholat itulah yang dapat mencegah ya perbuatan keji dan mungkar. Jadi as-sholah maknanya Qur'an. Nah, jadi para pemirsa, kalau kita melakukan ibadah sholat, siogianya kalau dibilang ada ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu mahuwa syifa'u warrahmah. Al-Quran itu adalah obat, kasih sayang. Bahkan dia dijadikan junnah minan nar, menjadi tameng. Kata nar itu bukan cuma api neraka. Tetapi segala sesuatu yang membakar, maknanya nar itu. Segala sesuatu yang membakar, yang membuat emosi, itu bisa ditekan kalau kita banyak membaca Al-Quran. Ya, kita banyak membaca Al-Quran, terutama membacanya di dalam sholat, dia punya keuntungan. Jadi kalau Quran dibaca di luar sholat, itu kegunaannya itu sebagai obat, sebagai pemelihara hidup, sebagai guidance, sebagai semacamnya. Tapi kalau sholat dibacanya di dalam Quran dibacanya di dalam sholat, maka dia tanha anil fahsya'i wal munkar. Maknanya junnah, jadi pelindung. Nah, saya mohon maaf seperti kelas seperti saya ini umpamanya surahnya nggak ganti-ganti. Kalau bagi pemula boleh, tetapi bagaimana supaya ada usaha untuk menaikkan, melebihkan dan meningkatkan itu. Sehingga kan boleh kita dalam sholat itu memegang Al-Quran itu boleh. Ya, pegang HP yang mudah dikantongi Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran yang dibaca di dalam sholat menurut Abdullah bin Umar itulah yang mencegah tameng ya dari perbuatan yang jelek-jelek gitu. Oke. Tapi apakah berarti Pak Kiai kadang memang ya kita kan juga baca surah-surah ya. Kalau saya sih masih surah pendek ya Pak Kiai ya dalam sholat gitu ya. Memang terasa ada berbeda jika kita membaca Qur'annya dengan
dengan betul-betul khusyuk, dengan betul-betul memahami artinya, dengan hanya sekedar membaca. Dan itu ternyata impact dalam sholat juga berbeda. Apakah yang kemudian dimaksud oleh para ulama besar, salah satunya Abdullah ibnu Umar ini menyatakan bahwa membaca tidak sekedar membaca, tapi juga meresapi arti Quran dalam setiap sholat kita, Pak Kiai. Iya, betul Mbak Mila. Ini kan kalau dalam artikulasi khusyuk, ya, maka ketika dia membaca Al-Quran itu usahakan sebelum dibaca di dalam sholat dia baca dulu. Dia baca dulu, dia tahu terjemahannya. Jadi ketika dia melakukan audiensi dengan Tuhan, maka dia ngerti apa yang dia ucapkan itu. Umpamanya ya, dalam akhir surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Itu semua adalah kumpulan doa. Oh, ini isinya ini, minta ini, gini. Kemudian ketika dia membacanya di dalam sholat, maka terkoneksi. Dan itu yang mudah untuk menghasilkan khusyuk. Itu maksudnya. Jadi kita kreatif nanti nih. Kalau kita seperti pagi hari ini, berarti kita sekarang di pagi hari ini nanti ada waktu, nanti zuhur baca mana ya. Oh iya, Nah, betul. kita kan bisa lihat di indeks apa judul Quran kita baca. Woi aja ini. Itu aja yang kita pahami kalau kita belum bisa hafal. Sehingga kita ngerti waktu kita membacanya. Itu yang dimaknakan junnah oleh Abdullah bin Umar itu. Ya. Dan kadar sholat kita pun juga bertambah lah derajatnya gitu ya Pak Kiai ya. Kan Nggak ada hanya sekedar usaha. baca gitu. Ada usaha dia usaha hari untuk ini. mengerti maknanya. Bukankah seorang ibu sama suami mengatakan besok mau masak apa, mau makan apa. Maka bagaimana kalau seandainya saya audiensi ini mau minta ini. Gitu. Masya Allah, Ya. baik. Menarik sekali pembahasan kita, luar biasa tentang keutamaan sholat. Nanti kita akan lanjutkan Pak Kiai, Baik. kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, seperti biasa di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Muhammad Zaki Fairuz Afandi di Depok. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fairuz Afandi, profesi saya mahasiswa Universitas Pamulang semester 5. Dalam hukum Islam, sebagai orang Islam itu wajib mengerjakan sholat. Dan dikatakan bahwa sholat itu dasar untuk menetapkan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebenarnya apa sih Pak Kiai kepentingan bagi orang yang melakukan sholat dalam kehidupan ini? Sedangkan pada kenyataan di masyarakat ada orang yang tidak sholat tetapi rezekinya banyak. Yang tidak taat justru rezekinya berlimpah. Bahkan yang murtad dia memiliki kelebihan dibandingkan orang yang taat. Justru yang taat-taat pada kehidupan ini malah hidupnya itu sederhana. Tolong penjelasannya Pak Kiai. Apakah korelasinya antara sholat dengan rezeki? Apakah korelasinya sholat dengan kehidupan? Mudah-mudahan berkenan Pak Kiai untuk menerangkan pertanyaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Zaki atas pertanyaannya. Jadi Pak Kiai, korelasi antara sholat dengan kehidupan, korelasi antara sholat dan rezeki. Karena kok banyak yang kita lihat mungkin sekedar orang ini nggak sholat, tapi kok rezekinya banyak. Orang ini nggak taat, tapi kok hartanya melimpah ruah. Nah, bagaimana kemudian mungkin kita masih banyak yang salah persepsi terkait hal ini. Silakan Pak Kiai. Iya, terima kasih Fairuz ya. Jadi cuma Fairuz melihatnya tidak totalitas. Yang murtad, yang non-muslim itu, yang hartanya banyak itu, kamu tahu nggak apakah dia termasuk orang yang taat dalam beragama? Jawabannya belum tentu. Tapi yang pasti dia orang yang bersemangat cari rezeki. Jadi bangunnya lebih awal, tutupnya, pulangnya lebih malam.
itulah orang yang mencari rezeki pasti lebih banyak. Artinya korelasi ibadah dengan rezeki itu bukan ibadah tidak memperbanyak rezeki. Tapi ibadah membawa keberkahan dalam mencari rezeki ada. Dan itu termasuk daripada ya rezeki yang arizkul mau'ud, rezeki yang dijanjikan. Jadi mayattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan pintu emergensi mencari semua masalah dan diberikan rezeki yang tanpa dia usahakan. Ini namanya pintu rezeki berkah. Tapi kalau rezeki yang banyak itu adalah arizkul maksum, maka orang yang berangkat lebih pagi dengan yang siang pasti akan lebih banyak yang berangkat lebih pagi. Yang nutupnya lebih akhir lebih banyak ketimbang yang nutup lebih awal. Yang hemat dengan yang boros pasti lebih banyak yang hemat. Itu faktor untuk memperbanyak rezeki seperti itu. Jadi mereka belum tentu juga orang yang taat dengan agamanya. Nah, tetapi orang yang rajin atau orang yang menghalalkan segala cara itu bisa jadi. Nah, justru korelasinya dalam kehidupan sholat, kalau kita lapar harus makan, kalau haus harus minum, kalau ngantuk harus tidur, maka ada haus makan dan ngantuknya nurani. Maka itu adalah mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya ruhania juga. Sholat itu bisa membuat lupa kita kalau kita belum makan. Sholat yang asik itu lupa bahwa sebenarnya udah malam kita mesti istirahat karena besok kita mesti bekerja. Nah itu yang kita anggap korelasi antara ibadah dengan kehidupan, antara ibadah dengan ekonomi, penjelasannya semacam itu. Jadi saya ingin mengatakan virus belajar yang maksimal, cari yang rajin, yang semangat, yang hemat, dan dengan ibadah insya Allah tambah satu lagi, rezekinya berkah. Nah, jadi korelasinya dengan keberkahan. Jadi yang membedakan derajat orang yang kemudian sholat dengan rezeki dengan orang yang nggak sholat dengan memiliki harta yang melimpah misalnya letak keberkahannya ya Pak Kiai. Ya. Keberkahan itu yang di sini yang dimaksud apa Pak Kiai? Apakah kebaikan atau mungkin kecukupan atau seperti apa Pak Kiai? Nah, apa yang dimaksud dengan al-barokah? Al-barokah ya aziyadatul lati ya ialah jilibut ta'ah. Keberkahan adalah tambahan yang Allah tanamkan pada rezeki itu sehingga menarik ketaatan-ketaatan lain. Jadi kalau dia punya rezeki yang cuma rezeki semata-mata, maka dia kalau makan itu mengenyangkan, kalau minum menghilangkan dahaga, kalau dia tidur menghilangkan ngantuk. Tapi kalau ada keberkahan, maka yang dia makan, yang dia minum itu berpotensi untuk mengajak kepada hal-hal yang bagus. Yang ikhlas, memberi kepada orang lain, memahamkan kepada lingkungan. Itu namanya berkah. Jadi orang yang ibadah makanan minumannya berkah itu, sholatnya enteng. Jadi kalau dia justru berat beribadah, pahamilah bahwa jangan-jangan itu cuma pemenuhan secara fisik tapi tidak ada keberkahannya. Itu tadi. Jadi tambahan kebaikan yang bisa menuntun kita kepada bertambahnya ketaatan. Bertambah ketaatan itu maknanya berkah. Dan memang hakikatnya sih memang kita mau nyarinya itu ya Pak Kiai ya. Sebagai seorang muslim ya. Harta boleh berlimpah tapi kan ketika tidak dekat dengan pencipta itu kan ada rasa kosong, hampa juga yang mungkin kita rasakan. Berapa banyak orang kaya tapi tidak pergi haji? Betul. Apakah uangnya kurang? Banyak berlebih tapi tidak ada keberkahan. Haji itu tidak menarik. Bahkan dia tidak punya kwitansi mengirimkan untuk pembangunan masjid. Bahkan dia nggak punya ya catatan pada portofolio pengiriman resi ketika dia mengirim ke Palestina, dia nggak punya. Padahal hartanya banyak. Bisa jadi banyak tapi tidak berkah. Oke, Masya Allah. Pak Kiai, bicara soal sholat ini kan kadang-kadang yang juga menjadi problem keseharian kita adalah kadang kita tuh malas, kadang tuh kita sering menunda-nunda,
Kadang ya itu tadi kalau udah waktunya mepet ke waktu sholat berikutnya baru yang, hah ya Allah telat nih gitu. Jadi sebenarnya apakah ini juga bentuk menyepelekan atau menyia-nyiakan sholat Pak Kiai? Dan bagaimana sebenarnya dampak kalau kita ini menyia-nyiakan atau menyepelekan sholat Pak Kiai? Baik, malas itu biasanya cuma di awal-awal saja. Jadi kalau kita malas sholat, pahami dah. Yang bikin kita malas beribadah, malas mengurang karena dingin lah, karena itulah, dan lain sebagainya. Itu cuma di permulaan saja. Memang sih. Ya. Tapi kalau dia sudah biasa melakukannya, sebenarnya dia dengan sendirinya hilang. Nah kalau begitu, maka saya mesti pahami apabila saya tidak bersemangat, bisa jadi karena kita tidak bisa mengatasi bahwa ujiannya itu adanya cuma di muka. Setelah jalan sebenarnya dia akan hilang. Itu satu. Yang kedua yang mesti dikoreksi juga, jangan-jangan nutrisi kita itu tidak halal. Itu juga ada pengaruh juga. Jadi kalau maaf nih, kalau kita nih bangun malam, kemudian kita tidak melakukan sholat, umpamanya belum sholat isya, ya, kemudian kita bangun habis ya kita ke toilet, kemudian kita tidur lagi. Kita mesti pikir tuh seharian ngapain kita, apa yang kita lakukan, ya, kemudian apa yang kita makan dan kita minum. Itu harus dikoreksi karena itu berhubungan secara langsung. Masya Allah, menarik sekali. Pak Kiai, nanti kita bahas lebih detail soal itu dan bagaimana mungkin kita menjaga kekhusyuan sholat. Kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jangan Tinggalkan Sholat. Yang menarik bagi saya pembahasan yang sebelumnya Pak Kiai, dan ini beberapa kali sebenarnya Pak Kiai sampaikan, tapi ini sekaligus merimain kami, terutama saya, adalah ketika kita malas atau ketika kita futur dalam melaksanakan sholat, coba cek lagi apa yang kita makan, apa yang kita pakai, seharian kita ngapain aja. Karena memang betul begitu ya Pak Kiai, ketika kita memasukkan sesuatu yang tidak baik, yang haram ke dalam badan kita, Allah juga kayak mencabut kenikmatan dalam sholat. Betulkah demikian Pak Kiai? Iya betul. Orang yang kurang tidur pasti lesu. Iya. Orang yang kurang makan sama pucat. Kurang minum, dehidrasi juga sama. Itulah gambaran tentang rohani manusia itu. Kalau dia mendapatkan asupan tapi tidak punya gizi, maka nggak ada pengaruhnya asupan itu. Bahkan memberi pengaruh menjadi lemes, ya, tidak semangat dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada tulisan-tulisan ulama, bahasan tentang makanan dan minuman yang halal ini, sampai di kalangan mereka itu menghafal Al-Quran, setiap hari dia bisa menghafalkan satu lembar atau satu halaman dia bisa menghafal. Ketika dia sehari itu tidak bisa menghafal, maka dia tidak tidur. Kecuali untuk mengoreksi apa ini sebabnya hari ini saya tidak bisa menghafal satu halaman itu. Diperiksa satu persatu. Bahwa ternyata dia lihat ada tetangganya yang lewat, ternyata dia mengagumi, oh betapa cantiknya Allah menciptakan wanita ini. Itu aja, cuma semacam itu saja bisa mempengaruhi hafalan. Betul sekali. Contoh saya misalnya, kalau saya kebanyakan menghabiskan waktu dengan kesia-siaan, misalnya setan gepeng nih Pak Kiai ya, itu kebanyakan melihat sesuatu yang saya rasa nggak perlu dilihat gitu ya, sesuatu hal yang nggak ada manfaatnya, itu ternyata seberpengaruh itu. Kita jadi kadang-kadang mau sholat tuh aja males, mau ngaji juga kadang males. Itu juga berpengaruh ya. Sesimpel itu, sesederhana itu ternyata berpengaruh. Betul. Jadi sekarang kita nih para pemirsa ukurnya tuh begini. Kalau kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa yang kita pegang duluan? Aduh. Itu ya. Jadi setelah sholat apa yang kita pegang duluan? Atau apa yang kita ucapkan duluan? Kalau saja ternyata kita memegang kantong kita, mengeluarkan yang itu, nah sekarang mulai sekarang kita koreksi. Dia
mesti diberi batas waktu. Ya, ini memang perlu saling mengingatkan seperti saya kan sedang mengingatkan diri saya. Ya, sebenarnya nggak mesti setiap bunyi ting itu harus dijawab. Iya. Nggak mesti setiap tong itu mesti dilihat. Tidak mesti setiap teng harus diberikan Pada saat itu juga kan nggak iya, harus ya Pak Kiai. perhatian. Saya kira gitu. Pak Kiai, saya pernah mendengar atau membaca ya kalau tidak salah ya. Jadi yang namanya manusia itu kan memang banyak khilafnya, banyak fase turun imannya, kadar imannya atau futur gitu Pak Kiai. Terus dalam hal ini juga konteksnya sholat begitu. Ketika kita dalam kondisi malas, dalam kondisi berat untuk melaksanakan sholat, tapi kita paksa, ya Allah iya, aduh ya Allah malas sekali, tapi kan harus sholat gitu. Karena kita tahu memang kita butuh sholat, kita harus menghadap yang kuasa, harus sholat. Perjuangan kita melawan rasa malas itu, Allah juga akan memberikan reward yang lebih. Karena kita melawan rasa malas itu kan juga butuh ikhtiar dan usaha yang lebih Pak Kiai. Betulkah demikian Pak? Iya, kita buat komparasi, ada hadis yang menjelaskan orang yang membaca Quran. Orang yang membaca Al-Quran fasih banyak, ya maka dia ya digambarkan seperti utrujah, wangi, harum, manis. Dan dia dikumpulkan fi illiyin bersama orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi. Tapi ada orang yang membaca Al-Quran itu terbata-bata. Sehingga dia tidak peduli orang itu sakit telinganya kalau dia baca Quran gitu. Dari lantaran dia paksakan benar untuk bisa baca Al-Quran. Orang yang semacam ini dapat pahalanya dua Mbak Mila. Satu memang dia pahala membaca Al-Quran. Kedua memaksakan diri untuk bisa membaca Al-Quran. Kita dulu pernah tuh masa memaksakan diri pengen sekali itu. Itu jangan lupa, itu catatannya dua. Nah begitu juga ketika orang sholat. Bagi orang yang malas, ini mesti ingat nih ya, seperti saya termasuk masih ada malasnya. Ingatlah, kalau saya lagi malas, Bapak Ibu lagi malas, pahamilah, paksalah, pada saat itu pahalanya dapat dua. Ketika dia menekan habis ketidak ya setujuannya dengan nafsu untuk mengerjakan itu, di samping pahala yang kita lakukan sholat. Jelas ya, hadisnya sahih dan itu boleh dikias. Jadi ada interpretasi makna namanya itu boleh. Jadi justru ketika kita malas tuh kesempatan kita dapat double pahala justru besar Pak Kiai ya. Jadi harus dilawan sebenarnya. Lawan, dan di situ Tuhan akan lihat ya betapa orang ini berusaha benar-benar itu akan dinilai. Kelihatan Allah tahu wah ini susah payah dia memaksakannya. Ya Allah, Allah tuh maha baik ya. Males aja kita masih dapat double gitu ya Pak. Termasuk gitu. Mbak Mila nih. Pekerja, termasuk ini ya, kameramen semua. Teman kita di CNN dan lain-lainnya yang bekerja dimanapun. Ada orang yang padatnya pekerjaan itu, dia sama ukurannya seperti malas. Waduh ini belum, itu belum, dekat ini. Ketika dia mengatakan, ya Allah berikan aku waktu untuk bisa menyelesaikan ini semua, tapi aku tidak meninggalkanmu. Maka pertolongan Allah itu kalau dia pakai sholat dulu, sholatnya dia dapat, itu kemudahan-kemudahannya dikasih. Gitu. Sama tuh, orang yang sibuk dengan orang yang malas, dia akan mendapatkan dua pahala kalau dia paksakan. Gitu. Wah, kita jadinya semangat ya sekarang. Ya, mestinya begitu. Mestinya harus semangat. Jadi Pak Kiai sebenarnya sholat itu jawaban dari segala macam keresahan. Artinya begini, Pak Kiai juga pernah sampaikan kalau tidak salah dalam kajian kita yang terdahulu bahwa ketika hati resah, hati bingung, udah dalam kondisi apapun lagi nggak tentu arah, langsung ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Itu juga bisa jadi obat sebenarnya. Memang sedahsyat itu ya dalam menangani dan memberikan solusi dalam setiap masalah kita ya Pak Kiai, sholat itu ya Pak Kiai. Nah ini menarik. Tadi kita di segmen sebelumnya mengatakan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata sholat, as-sholatu bimaknal Quran, artinya baca Quran menurut pendapat Abdullah bin Umar. Di dalam ayat dikatakan ya, ala bizikrillah tatmainnul qulub gitu. Dengan menyebut nama Allah itu maknanya tilawatul Quran.
Orang yang membaca Al-Quran, apalagi dia membacanya ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika beraudiensi, salah satu manfaatnya itu, kalau dia punya problematika, itu reda. Kalau dia punya pusing dan bisa vertigo, bisa ini dan itu, dia bisa menghindari dengan sholat. Jadi kalau dibilang syifa, itu kira-kira korelasikan saja, kan sama saja ketika orang membaca Quran itu di hadapan Allah itu jadi khobariyah bimakna doa. Kalimat-kalimat berita yang ada di dalam Al-Quran itu maknanya dia meminta yang dia sebutkan. Itu ada penafsiran semacam itu. Jadi khobariyah bimakna insya'iyah, khobariyah bermakna doa. Ya. Kan kalau kita lihat nggak ada redaksi memintanya gitu. Tetapi sesungguhnya dia meminta sedang apa yang disebutkan dalam konteks ketika dia beraudiensi dengan Tuhan dalam sholat. Beda ketika Qur'annya dibacanya di luar sholat. Iya. Kan ini sudah baca Quran, tambah lagi itu tadi kita menghadap langsung, meminta langsung dalam kondisi penghambaan yang sempurna gitu ya Pak Kiai. Jadi mustahil Allah tidak akan menerima kita dan mendengar kita kan Pak Kiai? Ya, jadi sholat, baca Quran dan sholat itu, kalau ini kita ini kamera semua listrik ini yang memberikan cahaya ini, itu ada dua kabel, plus dan minus. Nah, baca Quran di dalam sholat itu seperti plus dan minus yang melahirkan potensi, yang lebih besar, power, yang luar biasa. Ya. Terang bercahaya maknanya, power maknanya ada, ya bisa menghidupkan apa yang kita butuhkan. Baik. Jadi Menarik dua. Sekali. Baik Pak Kiai. Kita jeda dulu Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jangan Tinggalkan Sholat. Pak Kiai, itu tadi ya, bicara kalau kita merujuk pada judul kita Jangan Tinggalkan Sholat. Artinya sebuah kerugian besar, sebuah bisa mengundang keburukan kalau kita meninggalkan sholat. Apa yang kemudian terjadi pada diri kita jika kita itu tadi melalaikan atau bahkan mungkin nauzubillah meninggalkan sholat Pak Kiai? Iya, banyak kerugiannya. Secara fisik dia tidak segar. Orang yang tidak sholat itu mukanya tidak segar. Yang kedua, rohaninya layu. Kering gitu ya. Ya, bahkan bisa jadi kering, bahkan bisa jadi mati. Kelihatan sekali kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak sholat dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang sholat. Kelihatan sekali. Nggak ada nuansa rohanianya, kecintaannya itu nggak ada. Selalu kebaikan itu punya kepentingan bisnis, punya kepentingan yang lain. Dan salah satu yang menjadi kerugian yang berkepanjangan bahwa dia berarti orang yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, kalau dia tidak taat kepada Tuhan, maka dia tidak diberi tempat yang Tuhan berkuasa nanti di akhirat. Sehingga nanti dia disuruh carilah Tuhan yang dulu kalian patuhi ketika di dunia. Mana itu? Harta itu menjadi Tuhan buat dia. Carilah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah dulu di dunia. Carilah perlindungan kepada mereka itu. Nauzubillah min zalik, ketika kita disuruh sama Allah untuk mencari Tuhan kita untuk memberikan perlindungan pada saat itu. Itu sebuah gambaran yang kenistaan yang tanpa berujung. Ya, nauzubillah. Nauzubillah. Secara fisik tadi ada dampaknya, secara spiritual rohani juga terlihat, hati, jiwa menjadi kering. Pak Kiai, tapi kadang kita sering kali mungkin ada di sekitar kita orang yang berpendapat bahwa kok nggak sholat? Ya saya sih emang nggak sholat, tapi kan saya baik. Yang penting saya jadi orang baik. Urusan sholat itu kan urusan saya sama Tuhan. Seolah-olah ada anggapan bahwa tidak sholat tidak apa-apa, yang penting menjadi orang baik. Nah, kan ini juga tidak tepat Pak Kiai. Bagaimana kemudian memberikan pemahaman bahwa ini adalah hal yang salah kaprah?
Baik itu bukan tujuan hidup dalam Islam. Masya Allah. Tujuan hidup dalam Islam itu taat. Orang yang taat refleksinya itu jadi baik. Iya, setuju Pak. Jadi lembut, jadi peduli gitu. Jadi kalau dia bilang saya tidak sholat tapi baik kepada orang, dia lupa bahwa tujuan hidup itu bukan jadi orang baik, jadi orang yang taat. Sebab orang yang baik tidak melahirkan ketaatan, tapi orang yang taat melahirkan kebaikan, kelembutan, kepedulian. Itu bedanya. Ya. Setuju. Itu kita jadi berpikir lagi, oh iya, Masya Allah. Kadang tuh kita hanya fokus pada yang penting baik. Tapi kita lupa pada hakikatnya kita ini diciptakan Allah adalah untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Dan kalau sudah pasti taat, sudah pasti kita mengikuti apa yang Allah mau, maka kebaikan-kebaikan lah yang akan menjadi hasilnya, menjadi bunganya ya Pak Kiai ya, dari ketaatan kita ya. Iya, itu mengapa kalau di masyarakat Jawa ada molimo, ya. Molimo itu bagian dari sebuah filosofinya orang Jawa untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan. Tapi molimo yang lahir dari sebuah ketundukan dia kepada Tuhan beda dengan orang yang tidak beragama tetapi molimo gitu loh ya. Tidak, itu kan mungkin para pemirsa yang bukan orang Jawa ya. Molimo itu artinya tidak madat, tidak madon, tidak minum, itu tidak makan yang haram, tidak minum yang khamar, tidak melakukan ekstramarital. Ya, itu semua adalah bukan itu ukurannya, tujuan itu bukan itu efek. Apabila orang punya ketaatan, maka dia efeknya itu. Nah, kalau ini dijadikan tujuan, maka dia belum beragama. Dia belum beragama walaupun di masyarakatnya baik. Baiklah begitu ya. Ya, tujuan kita adalah untuk menuju ketaatan. Wah, luar biasa. Pak Kiai, banyak orang yang mungkin masih berpendapat atau berpandangan bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban. Ya Allah yang nyuruh. Ya sudah gitu. Artinya sesuatu yang saya harus lakukan. Padahal sebenarnya saya ingat sekali Pak Kiai juga sempat menyampaikan bahwa sholat itu tidak hanya kewajiban tapi kebutuhan. Tapi bagaimana kemudian mengubah mindset atau cara berpikir dari sholat adalah kewajiban menjadi kebutuhan? Okay. Nah Mbak Mila, di dalam surah Ali Imran ayat 31 dan 31 dan 32 itu ada dua gambaran tentang tipologi musalli, orang yang sholat. Yang pertama digambarkan itu bahwa orang sholat itu atiullah wa atir rasul. Dia melakukan ketaatan. Nah, ketaatan yang dimaksud itu perspektifnya itu syariah. Sesuai syariat, tidak menyimpang dan sah, memenuhi syarat dan rukun. Biasanya kalau orang ini kalau mengerjakan namanya muti, orang yang taat, zamannya mutiin. Nah, dia biasanya pekerja, kalau sudah bekerja dia minta upah. Biasanya orang yang mengerjakan dasarnya muti ini, dia kalau bekerja itu minta panjang umur, bisa masuk dalam sorga, mendapatkan istri yang ini rezekinya banyak dan lain sebagainya. Ada di dalam terminologi yang lebih tinggi dari itu, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, kau bilang sama sahabatmu dan umatmu, bila kau mencintai Allah, ikuti aku. Kalau ikut Nabi Muhammad gimana? Yuhbibkumullah, Allah akan cinta kepadamu. Dasarnya bukan ketaatan, tapi kecintaan. Orang yang melakukan sesuatu karena cinta, maka dia tidak membutuhkan upah. Tidak mengharap upah. Kalaupun tidak diberi, maka dia tidak kecewa. Ibu rumah tangga itu meninggalkan ibu bapaknya, ditinggalkan keluarganya, ditinggal, dia ikut suami. Kenapa? Karena dia cinta. Tanya, apakah seorang istri di rumah itu digaji sama suaminya? Tidak. Kenapa dia melakukannya? Karena dia cinta. Itu tidak sama dengan pembantu rumah tangganya yang setiap bulan mesti dibayar. Nah, pembantu itu namanya muti. Tapi ibu rumah tangga itu namanya muhib.
Dia melakukannya dasarnya cinta. Muhibbah. Iya, Ya. dari kata cinta. Nah, kalau dia udah cinta, maka justru dia mau berkorban. Ketika suaminya kurang, kata istrinya, aku jual emasku ya untuk keperluanmu. Nah, itu orang yang cinta. Begitulah kalau orang sholat, karena dia cinta kepada Tuhannya, dia cinta kepada Rasulnya, dia tidak perlu lagi untuk mendapatkan sorga dan takut kepada neraka, nggak perlu. Jadi level keimanannya sudah dewasa secara spiritual ya Pak Ya, Kiai, cerdas secara betul. spiritual. Pak Kiai sempat menyampaikan itu. Jadi harus melatih, itulah pentingnya ya. Ternyata saya tuh kadang berpikir bahwa dalam tarbiyah kita untuk sebagai seorang muslim di awal itu memang harus menanamkan rasa cinta kepada Allah dulu ya, Pak Kiai ya. Iya. Sehingga nanti itu efeknya bisa kita rasakan ketika kita melakukan bentuk-bentuk ketaatan. Kita tidak melihat itu sebagai sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan karena kita cinta kepada Allah. Berarti memang dasar kita, bahkan mungkin saya berpikir dasar kita mungkin mendidik di awal kepada anak-anak kita, itu harus menanamkan bahwa Allah tuh cinta sama kita. Iya, betul. Sebagai fondasi supaya nanti misalnya melaksanakan syariat-syariat, mereka tidak berat, mereka melihat itu sebagai bentuk cinta sebenarnya Pak Kiai. Ya, jadi dia di rumah itu sering dikasih gambaran. Kamu tahu nggak, mama memberikan kamu itu kewajiban apa karena cinta. Nanti dia lama-lama Iya, Pak. dengan sering diajak semacam itu, dia akan mengerti bahwa seorang ibu lagi pengen lagi makan, anaknya minta pasti dia kasih. Itu dia bukan taat sama anaknya, tapi dia cinta dengan anaknya. Baik, Bahkan cinta. dia akan memberikan yang lebih. Kalau kamu lagi nanti mama belikan gitu. Kalau ketaatan itu enggak, oh aku udah beri, mana buatku. Nah, di dalam bahasa lain juga Allah menggunakan dengan bahasa cinta. Apabila orang mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, maka Allah mengatakan kepada malaikat, ya malaikati ini uhibbu fulan ibn fulan. Hai malaikatku, sesungguhnya aku jatuh cinta kepada fulan bin fulan. Fa'ahibbu, kamu kasih tahu agar mereka itu menyintai fulan bin fulan. Jadi digunakannya bukan orang itu taat kepadaku, tapi dia mengatakan dia cinta dan aku cinta kepadanya. Insya Allah. Tuh. Ya. Jadi memang betul kita harus cinta dulu, kita harus kenal dulu siapa Rob kita cinta dan kita cinta kepada Allah dan kita tahu dan sadar bahwa Allah tuh sebenarnya juga mencintai kita. Iya. Satu-satu yang paling mencintai kita tuh Allah ya Pak Kiai ya. Iya, betul. Jadi ketika Bahkan nanti lebih melaksanakan, cinta bahkan dari lebih ibu. cinta daripada orang tua kita gitu ya. Iya, betul. Jadi ketika kita melaksanakan ketaatan-ketaatan, salah satunya sholat, kita bisa melakukannya dengan hati yang lapang, dengan hati yang ringan gitu ya Pak Kiai. Iya. Pak Kiai boleh satu terakhir mungkin singkat saja, di tengah kondisi dan di distraksi kita di era sekarang yang luar biasa, handphone, sosial media, digital, bagaimana supaya kita tetap fokus, kita tetap bisa semangat dalam mengerjakan sholat Pak Kiai? Ya, pahamilah bahwa orang yang lapar harus makan, kalau haus harus minum, kalau ngantuk harus tidur. Rohani kita sebenarnya menyuarakan tiga hal itu. Dia perlu dikasih makan, dia perlu dikasih minum, dan dia perlu dibahagiakan dengan istirahat. Nah, caranya yang mengikutinya, kalau kita baca Quran, maka kita sudah bisa memenuhi ketiga hal itu tadi. Kalau kita sholat, maka kita memenuhi tiga hal itu tadi. Kalau kita bersedekah, memberikan tukang minta-minta itu, maka dia memenuhi tiga hal itu tadi. Tiap hari disuarakan itu. Oke, baik. Iya. Karena kita butuh, kita Iya. butuh untuk spiritual kita ya. Masya Allah. Baik. Pak Kiai, terima kasih ilmunya hari ini. Baik, baik. Banyak catatan yang saya mau bold, ini mau saya share juga ini kepada nanti di sosial media kayaknya mau di-share juga karena Masya Allah banyak sekali ilmu yang luar biasa kita dapatkan hari ini. Sekali lagi jazakallah khair Pak Kiai, sehat-sehat. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini bawa manfaat, bawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.